أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya Idul Fitri ini saya bernostalgia di kampung halaman, dan pulang kampung ini tidak melanggar protokol kesehatan. Karena saya memang tinggal di daerah Jakarta dan masih dekat dengan Jakarta. Kampung Babakan Cibarusah ini, KBC, di Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Ini tempat yang alhamdulillah ibu saya, Ibu Enah, bapak saya Pak Noh namanya. Jadi ini pasangan serasi. Kalau zaman dulu tuh Galih dan Ratna itu. Atau Dilan sama Milea gitu. Jadi ini Ibu Enah sama Pak Noh. Beliau dari pernikahannya melahirkan 6 bersaudara. Dan saya putra kedua dari Ibu Enah. Ibu Enah banyak sekali muridnya di daerah Cibarusah ini. Barusan saya ikut mensyukuri 71 tahun usianya genap 71 tahun setelah 38 tahun mengajar. Nah, ini tempat di mana dulu saya dilahirkan, orang tua saya tinggal di sini. Yang sebenarnya tanah ini adalah tanah dari milik Raden Ahmad bin Raden Sulaiman dan ibunda dari ayah saya, Ibu Hajah Asyah. Kami tinggal di sini dulu hutan belantara, hutan di sini. Dan tidak ada jalan akses, hutan yang dialiri air sungai yang bening. Itu lihat di sana tuh, ya, di sana tuh dulu ada air mengalir setiap saat. Ini hutan belantara. Saya tinggal di sini terkepung oleh hutan, dan di daerah ini kalau mandi airnya itu muncrat dari bawah tanah. Airnya muncrat dari bawah tanah, jadi saya bisa mandi air bening, air jernih luar biasa. Tapi setelah ada penataan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bekasi sekitar tahun 80-an. Mungkin tahun 90, tahun 2000 sudah tidak ada sumber mata air lagi di tanah ini. Akibat ketidakseimbangan ekosistem, ya, penataan yang kurang teratur, pembangunan yang tidak pro alam, tidak pro kepada keseimbangan alam semesta, sehingga ya tidak ada keseimbangan. Di daerah sana Bojongmangu juga tidak ada air. Karena itu harus menjadi perhatian dari semua pemangku kepentingan, ya, pemerintah daerah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, bahwa semua ini bisa dibenahi kalau awalnya itu dipimpin, ditata, dimanage dengan baik dan benar dari proses pembangunannya. Nah, ini gedung-gedung ini, rumah ini sudah dijadikan sebagai, ini nih cucu-cucu keluarga besar lagi seru-seru hari Lebaran. Nah, ini adik saya nih. Nah, si bungsu nih adik saya. Ini juga adik saya. Ini komandan nih. Ah, ini pasti 4 bukan 5. Iya saya. Oh, Intan. Santri. Itu Ahmad. Oh, tuh banyak banget, Masya Allah. Nah, itu ibu saya tuh. Bu. Dadah. Dadah, ibu saya dadah. Nah, ini anak-anak nih lagi dibagi Miss Kucing. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal kucing kesayangan dari Mbak Sisi. Kita doain Al-Fatihah. Nah, ini pemilik kucingnya sedang berbagi kebahagiaan. Bagi apa, Bu? Ya, jadi ini di dalam rangka menghibur diri. Dan saya mau ikutan ngantri deh. Coba antri, tadi kita antri. Ini suasana Lebaran di kampung. Pakai masker. Mana lagi masker? Nggak ada masker. Dapat ciki. Iya, ini di kampung jaga jarak. Ayo, ayo bro. Bang Fajar, ayo. Nah, Lia ikut ya. Ya, ini adik saya. Ini adik saya bungsu. Kita mau lihat makam mama ya. Beliau itu berjuang, berkorban kepada kita. Nah, ini
Tiap jengkal tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, ya ada GSA Foundation dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kesempatan bagi berbagai pihak mau membantu pengembangan area ini, sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar. Ya, sekarang kita mau lihat area peziarahan di sekitar makam Masjid Al-Mujahidin Cibarusah. Teman-teman, kita lihat di Google, kita lihat dalam buku sejarah, waktu saya pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang sebentar. Kemudian kita mendengar cerita bahwa Cibarusah pernah menjadi pusat pelatihan perang ya, Laskar Hizbullah Sabilillah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menugaskan Kiai Wahid Hasyim untuk berlatih perang. Para santri, para ulama-ulama muda berlatih perang dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tempat inilah ayah saya membuka tempat ini dari hutan belantara di Bukbak ya, di daerah sini. Dan pernah ada tragedi nih, Neng Lia. Assalamualaikum ya ahlal kubur daru qaumil mu'minina insyaallah bikum lahikum assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini makam ayah saya, Pak Kiai Haji Raden Nuh Inayatillah bin Raden Ahmad. Jadi dulu beliau sendiri yang membeli area tanah ini ya, dari hasil keringat dan kerja kerasnya bersama ibu saya. Ibu saya guru, bapak saya ustadz. Kami terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, boleh dibilang miskin, fakir. Dan rumah juga terbuat dari bilik-bilik bambu, lahannya dari tanah ya. Dari tanah kita kalau tidur bareng cacing gitu, ada lubang-lubang cacing. Ini adik saya bungsu, si Neng Lia. Nah, jadi di tempat ini dulu pernah ada kejadian waktu bapak saya sendirian ya, menebang pohon, menggali tanah, menyingkirkan parit dan sebagainya. Bertebaran ular tanah. Dan kemudian beliau digigit, maksudnya untuk menyelamatkan diri, tiap lompat ke sini digigit, lompat sini ular, di sini ular, di sini ular. Jadi begitu kejadiannya. Sampai saya melihat sendiri, teriak-teriak. Kemudian beliau sendiri ketika digigit racunnya diisap sendiri gitu. Ya. Tapi kemudian pingsan karena tidak kuat. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kembali untuk sehat. Terus kita bawa ke rumahnya Ki Marjun. Ki Marjun ini adalah guru, maha guru di kampung kami, dan punya seorang putra yang berhasil menjadi role model di lingkungan kami, Mang E.F. Saifullah Fatah. Dan waktu itu saya ingat di tempat rumah kami ini, subuh-subuh, malam-malam atau maghrib, kami, Mang E.F. dan pemuda-pemuda atau anak-anak muda di kampung ini belajar kitab kuning. Kadang belajar tafsir Quran kepada ayah saya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Di tempat inilah ayah saya disemayamkan. Beliau banyak menitipkan nasihat-nasihat, cita-cita mulia, dan sangat nasionalis. Menegaskan tentang hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air sebagian dari iman. Dan beliau sebelum wafat menitipkan kepada saya, bangun, lestarikan, dan muliakan Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah, pada 5 tahun terakhir, saya mendapat kesempatan bersama para tokoh di sini untuk membangun, menata, merenovasi, dan memastikan terjaga kelestariannya, nilai sejarahnya, tapi juga fungsinya ditingkatkan. Masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah, ya, tapi juga pusat ukhuwah persaudaraan, pusat ilmiah, tempat belajar, tempat untuk gerakan ekonomi umat berbasis masjid, pengembangan perpustakaan dan ilmu pengetahuan, dan masjid yang memang memakmurkan masyarakat dan dimakmurkan oleh masyarakatnya. Sekarang kita titipkan supaya pemakmuran masjid ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh, warga masyarakat dan anak-anak muda yang ada di sini. Mama, kami, putra-putri Mama sangat berterima kasih atas segala bimbingan, nasihat, doa,
dan ilmu yang terus menerus mengalir, terus mengalir. Kami dididik dengan tegas, kadang keras, kadang dipukul. Saya pernah juga dilempar dari atas tebing ke empang karena saya tidak disiplin. Saya sering dipukul karena saya salah mengeja makharijul huruf, tajwid dan sebagainya. Begitu kuat disiplin dan istiqomah dan begitu tegar. Pernah di satu hari usai sholat Jumat, mama saya diusir dari masjid karena dianggap mengamalkan ajaran yang tidak sesuai katanya dengan ajaran leluhur. Beliau sangat teguh dan kuat menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin, pergaulannya luas, dan kerap mendapatkan fitnah-fitnah dari beberapa pihak karena beliau sangat tegas menentang agar tanah-tanah wakaf tiap jengkal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi apalagi dijual. Beliau sangat tegas di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kami nggak bisa balas, ya nggak bisa balas kecuali melanjutkan peran-peran dan pesan-pesan yang diwariskan kepada kami, ilmu-ilmu yang telah ditularkan. Mudah-mudahan engkau tenang bersama rahmat Allah, inayah Allah, bi husnil khotimah fi jannatin na'im. Mama, semoga kami putra-putrimu bisa melanjutkan cita-cita, mengabdi untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dar kami mukminin insyaallah. Assalamualaikum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajra. Allahumma inna nas'aluka ridhak wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.